mengikuti ibadah ini dengan baik. Hari ini juga dalam ibadah kita akan mengadakan perjamuan kudus. Baiklah Bapak Ibu bisa mengikuti perjamuan kudus ini. Bapak Ibu yang berada di rumah bisa menyiapkan anggur atau sirup atau roti yang dapat dipergunakan untuk mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Baiklah, kita mulai ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita saat teduh di tempat kita masing-masing. Berdoalah kepada Tuhan supaya ibadah kita pada pagi hari ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita saat teduh. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kemenangan iman nomor 206A. Hormat Maha Besar Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita sekalian. Terpuji nama Tuhanku, berbakti padanya, berbakti padanya. Malak dan makhluk baik seru hormat kepada Tuhannya. Dua, segala makhluk bertetap berbakti padanya, berbakti padanya. Yang hidup atas bumi genap beri hormat kepada Tuhannya. Segala orang tertebus berbakti padanya, berbakti padanya. Kenangkan darah yang kudus, beri hormat kepada Tuhannya. Mari kita berdoa. Pertolongan kepada kita sekalian dalam ibadah kita pada siang hari ini datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi, akan memberkati seluruh rangkaian ibadah kita dari awal sampai pada selesai. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hamba mentabiskan ibadah suci kami
pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, kita melanjutkan ibadah kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan melanjutkan ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang nyata dan sempurna dalam segala masa, dalam segala zaman kehidupan kita. Mari kita menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan dari Kemenangan Iman 201. Ajaiblah Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi burung riuh ku dengar, Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau aku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, ya Tuhanku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam peneguh, ku terkagum bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus. maka jiwaku pun memujimu. sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. sungguh besar Kau Allahku. apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabulah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. maka jiwaku pun memujimu. sungguh besar Kau Allahku. maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. sungguh besar Allah kita. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian 44. Kejadian pasalnya yang ke-44 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Kejadian 44 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya mengajak untuk kita membacanya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat pertama, ketiga, dan jemaat Tuhan ayat yang kedua, empat, dan demikian sampai dengan ayat yang ke-17. Piala Yusuf hilang dan didapati. Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum
seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu serta uang pembayaran gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada mereka, orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Ayat yang kelima, bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulutmu kamu bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Ayat 9, pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya usulmu itu baik, tapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti, yang mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu, maka kedapatlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ, sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Sesudah itu berkatalah Yehuda, apa yang kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jarah? Dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini, maka kami ini budak tuanku lah kami, baik kami maupun orang-orang persiapa kedapatan piala itu. Ayat 17, tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah, kembali dengan selamat kepada ayahmu. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengucapkannya dengan berkata-kata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita untuk pertolongan Tuhan dan karya Tuhan bagi kita. Sebelum persembahan dijalankan, Bapak Putut Jatmiko akan memimpin dalam doa. Mari bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang ada di surga, yang berkuasa atas langit dan bumi, kami mengucap syukur atas berkat kasih karunia yang boleh kami nikmati semaya dengan hari ini ya Tuhan. Kami masih bisa berkumpul di rumah-Mu ini untuk melakukan ibadah pada siang hari ini. Itu semua atas berkat kasih karunia-Mu. Kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami.
terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan persembahan ini, agar menjadi berkat untuk pelayanan-Mu dimanapun dan kapanpun persembahan ini diperuntukkan. Dan ajarkanlah kami selalu untuk selalu mengucap syukur dimanapun sebagai hamba-Mu, untuk selalu berbuat dalam pelayanan-Mu, membantu pelayanan-Mu dimanapun dan kapanpun hamba-Mu diperlukan. Dan berkatilah kisah yang ada pada kami, agar menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita menaikkan pujian kemenangan iman NKI 300 Naungan Jiwaku. Pada BPJ atau Jemaat Tuhan, silakan untuk mengambil bagian dalam menjalankan kolekta. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang pokok kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang. Di dalam aku tak bimbang. Ajaib Juru Selamatku, Ajaib Juru Selamatku, Yesus Tuhan, diangkatnya tanggunganku. ku ditegakkan, Ku ditegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. kasih Tuhanku, Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang. Di dalamnya ku tak bimbang. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak sekali lagi untuk kita bangkit berdiri. Kita percaya dalam segala masa sulit ataupun masa suka, kita meyakini penuh penyertaan Tuhan nyata bagi kita, dan kita meyakini bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari kita menaikkan pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Mari dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan iman kita percaya penuh bahwa Tuhan ada bagi kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Janganlah kita susah, tak usah ku susah.
Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. katakan Dia besar, Dia besar. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Dia pelihara kita. Yesus peliharaku. Tak usah Ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar dari masalah kita. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Bapa kami yang di sorga, kami datang lagi kepada Tuhan pada saat ini. Kami menghadap Tuhan Allah kami yang maha besar. Tuhanlah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang berkuasa di sorga, di bumi ini. Tuhan pemilik sorga, pemilik bumi. Tuhan yang berkuasa atas hidup dan matinya kami. Tuhan berkuasa atas sakit penyakit, berkuasa atas segala kuasa setan dan roh-roh jahat. Tuhan Yesuslah yang berkuasa di atas segalanya. Tuhan, saat ini kami datang bersyukur kepada Engkau. Kami sudah hadir di tempat ini, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini, supaya ibadah kami ini tidak sia-sia, melainkan memperoleh berkat dari Tuhan. Karena itu hamba mengundang kuasa Roh Kudus, kuasailah kami sekalian, buatlah kami mengerti apa yang Tuhan ingin supaya kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan bicara kepada kami, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, hamba mempersembahkan doa ini. Haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
kita dapat memperhatikan jadwal sebelum kita membaca firman Tuhan, jadwal-jadwal ibadah kita pada minggu yang akan datang ini. Silakan Bapak Ibu memperhatikannya. Lalu kemudian ibadah kaum ibu, ibadah perkawan sudah akan dimulai pada hari Selasa ini. Mohon ibu-ibu dapat memperhatikannya. Juga mengenai laporan keuangan yang masuk dalam minggu ini, baik berjanji iman dan juga persembahan yang lainnya, kalau ada yang kurang atau keliru mohon dapat disampaikan untuk dapat diperbaiki. Ada persembahan yang belum masuk di buletin, yaitu persembahan Bapak Radius Linggi, ucapan syukur tadi malam, kemarin sore maksudnya, mengadakan ucapan syukur di rumah beliau. Persembahan 400.000 belum dimasukkan di buletin, minggu depan akan dimasukkan. Kemudian sehubungan dengan perayaan Natal tahun 2020 ini sudah dekat, maka nanti sore akan diadakan rapat baik panitia Natal dan juga badan pengurus jemaat yang akan dilaksanakan di gereja ini pukul 4 sore. Mohon panitia daripada seminar berapa waktu yang lalu kita bentuk dapat mengikuti rapat ini, karena panitia itu sekaligus akan menjadi panitia Natal kita untuk tahun 2020 ini beserta dengan badan pengurus jemaat. Mohon dapat memberi waktu untuk hadir dalam rapat ini. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Dalam ibadah kita minggu depan, kita akan mengembalikan persepuluhan. Harap jemaat mempersiapkan diri. Selamat hari ulang tahun kelahiran kepada Octavianus Saputra, M. Wartina, Ibu Artini, Bapak Aspriyadi, Ibu Triwinarni, Bapak Cinghan pada minggu yang akan datang ini. Tuhan memberkati. Selamat hari ulang tahun pernikahan Bapak Cornelius dan Ibu, Bapak Lamson Sirait dan Ibu. Tuhan memberkati Bapak Ibu baik yang berulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, baik yang tertera tertulis di sini di buletin ini maupun yang tidak. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian semuanya. Tuhan beserta dan memberkati sekalian. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada siang hari ini, kekuatan Allah di dalam orang percaya. Kekuatan Allah di dalam orang percaya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam dirinya ada kekuatan. Jadi jikalau orang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, di dalam dirinya ada kekuatan. Orang yang sungguh-sungguh percaya, dia juga tidak akan lari dan meninggalkan Tuhan atau jauh dari Tuhan. Tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh percaya jauh dari Tuhan. Tidak mungkin.
yang jauh dari Tuhan, itulah orang yang meninggalkan Tuhan. Juga orang yang sungguh-sungguh setia, yang sungguh-sungguh percaya, tidak mungkin juga lepas dari pencobaan, lepas dari godaan dalam hidupnya, lepas dari segala tantangan dan persoalan dalam kehidupan hari lepas hari. Tidak mungkin. Justru semakin seseorang setia, semakin seorang yakin, semakin seseorang kuat di dalam iman, justru semakin itulah cobaan menimpa hidupnya. Semakin kuat cobaan menggoda, cobaan menimpa hidupnya. Semakin tinggi imannya, semakin kuat godaan. Dalam teks yang kita baca, Bapak Ibu, kata pencobaan dapat diartikan sebagai kesulitan hidup dan tantangan yang dihadapi oleh orang percaya. Kesulitan itu bisa datang dari kuasa si jahat, bisa juga datang dari alam ini, bisa juga datang dari sesama, dan juga bisa datang dari diri kita sendiri. Dengan tujuan apa? Tujuannya tidak lain adalah untuk menghancurkan iman orang percaya dan menghancurkan diri kita. Jadi ingat Bapak Ibu, cobaan, godaan bisa datang dari kuasa setan, kuasa kegelapan, bisa dari alam, bisa dari sesama, bisa juga dari kita. Dengan tujuan apa? Untuk menghancurkan iman kita dan juga untuk menghancurkan diri kita. Diri kita bisa keluarga, bisa karir, bisa usaha, bisa segala-galanya. Itu tujuannya. Jadi, jikalau kita sedang berada seperti ini, ingatlah bahwa kita bisa saja dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Contohnya siapa? Yang datang dari diri sendiri. Contohnya Simpson dan Delia. Pada waktu ia menjadi hakim dalam kedudukan atau bangsa Filistin pada saat itu. Tujuan dari semuanya, Bapak Ibu kasihan Tuhan, tujuannya tidak lain adalah untuk merusak kepercayaan daripada orang percaya. Akan tetapi, jika itu datang dari Tuhan, itu disebut ujian atas imanmu. Itu kata Alkitab. Kalau itu datang dari Tuhan, maka itu disebut ujian atas imanmu, dengan maksud untuk memurnikan iman kita, dengan maksud pula agar memuliakan Allah dan mendatangkan kebaikan bagi orang percaya kepadanya. Itulah maksudnya kalau itu datang dari Tuhan. Tuhan berkata bahwa pencobaan itu biasa saja, tidak berlebihan. Karena itu, kalau kita ada sedang merasa dan masuk di dalamnya, Tuhan berkata itu biasa saja. Pencobaan itu biasa saja, tidak melebihi kekuatanmu, biasa. Karena apa? Karena Rasul Paulus juga dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 7, Rasul Paulus juga sedang memberitahu bahwa pencobaan itu juga telah dialami oleh nenek moyangmu, yaitu bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, meskipun bangsa ini
dilindungi oleh tiang awan dan tiang api. Meskipun bangsa ini diberi minum dari bukit batu kering menjadi mata air, meskipun pula bangsa ini menyeberang laut Teberau dan mereka melihat kuasa Tuhan di sana, tetapi bangsa ini juga mengalami berbagai-bagai tantangan dan persoalan pencobaan dalam hidup mereka. Namun semuanya itu Bapak Ibu kasihan Tuhan bisa mereka atasi. Mengapa? Karena sumber kekuatan yang mereka atasi terhadap segala tantangan hidup itu ialah bersumber daripada Allah sendiri. Allah lah sumber daripada kita menghadapi segala tantangan itu. Hanya kekuatan itu tidak datang secara tersendiri. Memang ada orang yang mengalami kuasa-kuasa Tuhan dinyatakan kepada pribadi seseorang yang belum mengenal Kristus. Tiba-tiba Tuhan datang kepadanya. Dia tidak meminta, tapi Tuhan datang kepada seseorang. Tetapi tidak semua orang bisa mengalaminya. Kalau kita melihat kesaksian-kesaksian hari ini ya, baik itu di channelnya Yusuf Manobulu, Bapak Ibu bisa melihat kesaksian setiap malam bisa kita menyaksikannya. Ada yang datang langsung, tetapi Bapak Ibu kasihan Tuhan, kekuatan itu tidak semua dialami dan datang secara tiba-tiba kepada seseorang. Dia harus ditekuni, harus diminta. Kita juga harus mencari dan menggali di dalam Tuhan. Sekarang mari kita perhatikan apa kekuatan Allah di dalam orang percaya itu. Kekuatan yang pertama terdapat pada ayat yang ke-13a. 13a. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dan seterusnya. Yang pertama Bapak Ibu kasihan Tuhan, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menanggung segala kesusahan dan penderitaan. Itu kekuatan dari Tuhan untuk menanggung kesusahan dan penderitaan yang kita alami. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus sampai pada hari ini Bapak Ibu, meski kita banyak kesusahan dan penderitaan yang kita alami, kita tetap dipelihara oleh Tuhan dan kita mampu menghadapi apapun kesusahan dan penderitaan yang sedang kita alami ini. Sekarang kita kembali lagi kepada kata cobaan tadi dalam ayat 13 itu, yang ayat 13 awal. Kata cobaan dalam terjemahan yang lain sama dengan godaan. Jadi di situ dikatakan pencobaan-pencobaan. Dalam terjemahan yang lain disebut dengan godaan-godaan. Jadi Allah membatasi godaan-godaan itu sehingga godaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Jadi ingatlah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, godaan ada, setiap orang mengalaminya, apalagi orang percaya, apalagi orang yang beriman. Godaan semakin kuat, semakin intens. Tapi ingatlah, Tuhan berkata bahwa Ia membatasi godaan itu sehingga orang percaya tidak jatuh dalam godaan itu. Pertanyaannya lagi, bagaimana kalau orang jatuh? Ini persoalannya. Itu berarti
ia tidak mengizinkan Tuhan menguasai hidupnya. Lalu kemudian ia jatuh. Ia tidak mengerti bahwa Tuhan sudah membatasi, bahwa godaan itu tidak melebihi daripada kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hanya kita yang mau saja, kita yang mengingininya, dan kita yang mencelupkan diri kita ke dalamnya. Itulah sebabnya sampai hari ini, sampai sekarang Bapak Ibu, kita tetap semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Menjadi warga gereja, bukan. Semua kita dalam keadaan baik. Karena apa? Karena ada kekuatan Tuhan di dalam diri kita untuk kita menanggung segala kesusahan dan penderitaan dan godaan-godaan yang menggoda kita. Kalau kita berserah diri kepada Tuhan, godaan seberat apapun yang menggoda kita, kita tetap akan bisa menang, keluar menjadi pemenang. Kita tidak jatuh di dalamnya. Puji kepada Tuhan. Jadi, kesusahan dan penderitaan apapun yang kita alami, ada kuasa Tuhan menolong kita. Kita teringat hari Kamis yang lalu, ya, bagaimana kita di Sintang ini sering sekali kebakaran, dan Kamis yang lalu kebakaran yang lebih berbeda. Karena apa? Karena kebakaran itu sangat dekat dan ada warga kita, jemaat kita juga sedang membuka usaha di situ. Bapak Ibu, ketika sore itu saya melihat dari atas ini dekat sekali. Lalu saya pergi ke sana. Waduh, saya melihat betapa dahsyatnya api itu. Lalu saya pikir, waduh, kasihan. Saya pikir kasihan usaha mereka, Mas Arif ini, kasihan usaha mereka, Pak D ini. Saya pikir begitu kasihan. Bagaimana mungkin ke api begini? Bagaimana memadamkannya? Angin yang sudah kencang sekali mengarah ke apotik Husada itu. Tapi ajaib Bapak Ibu. Tuhan penuh kuasa. Saya juga berdoa di situ, berusaha untuk mencari tempat Tuhan supaya api ini tidaklah sampai ke arah ke pantai ini. Dan datanglah pemadam-pemadam kebakaran itu membantu berusaha. Dan saya ketemu dengan istrinya Mas Arif, berkata, udah pasrah lah Pak, nggak bisa lagi ditolong, pintunya, tokonya udah ditutup. Bapak Ibu kasihan Tuhan, akhirnya melihat keadaan itu, saya juga ikut membantu dengan Ibu Susiana, membantu mengeluarkan barang-barang mereka di jalan-jalan itu, dan juga pemuda-pemudi akhirnya ikut terlibat membantu. Secara manusia kita melihat betapa besarnya, dahsyatnya di luar kemampuan kita. Tetapi Tuhan memelihara kita sehingga kita mampu mengatasinya. Tuhan memberikan akal budi kepada manusia sehingga Tuhan mengirimkan banyak bantuan untuk memadamkan api itu. Dan akhirnya api itu padam tepat persis seperti di tempat usahanya mereka, Mas Arif ini. Betapa besar dahsyat kuasa Tuhan. Bukankah itu pertolongan Tuhan? Kita sangat bersyukur bahwa betullah yang dikatakan Tuhan. Kamu memberi, kamu melayani aku. Pada waktu saya haus, kamu memberi aku meminum. Pada waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Bapak Ibu, yang lapar di sini bukan gembalanya, bukan gereja, bukan orang-orangnya, tapi banyak orang lapar di tempat-tempat lain. Banyak penginjilan yang menanti, banyak gereja-gereja yang perlu minta bantuan, orang-orang yang menunggu, lalu kita membantu di sana. Suatu saat kita kaget, rupanya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Saya meyakininya, itulah cara Tuhan, kekuatan Tuhan ada pada orang percaya. Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang pernah kita lakukan untuk pekerjaannya. Bayangkan kalau itu terbakar semua. Saya mau bayangkan berapa puluh miliar habis di situ. Sementara kalau kita hanya membantu untuk pekerjaan Tuhan hanya seberapa saja. Tapi yang seberapa itu pun Tuhan perhitungkan. Apalagi yang besar.
tanpa kita bersyukur kepada Tuhan. Cinta kasihnya, kekuatannya di dalam orang percaya, memelihara kita agar segala sengsara tidak menimpa kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat juga Yusuf di tanah Mesir, betapa besar godaan yang hendak menjatuhkan Yusuf di tanah Mesir. Istri Potifar hari demi hari menggodanya. Ia memiliki kekuatan roh Tuhan sehingga di dalam dirinya ia bisa mengatasinya. Godaan-godaan yang dihadapi oleh Yusuf, di dalam dirinya Tuhan memberikan kekuatan sehingga ia bisa mengatasi godaan itu. Walaupun hari demi hari lebih intens godaannya, Yusuf tidak jatuh. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada orang yang percaya kepadanya untuk menanggung berbagai-bagai tantangan dan persoalan dalam hidupnya. Yusuf juga, ia berada di tengah-tengah bangsa kafir, namun ia tidak menjadi orang kafir. Walau dia berada di bangsa kafir, tetapi ia tidak menjadi orang kafir. Ia tetap jadi terang dan garam di tengah-tengah keadaan bangsa yang tak mengenal Allah. Jadi, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau benar kita ada roh Tuhan, kita bisa mengatasi cobaan-cobaan dan godaan-godaan dari si jahat, dan kita tetap tegap berdiri. Jikalau benar ada roh Tuhan dalam hidup orang percaya, kita bisa mengatasi cobaan-cobaan itu sehingga kita tegap berdiri. Hanya persoalannya, bagaimana Pak kalau orang itu jatuh? Ini pertanyaannya. Dan persoalan bagi kita, itu berarti ia tidak mengizinkan roh Tuhan bekerja sehingga ia tidak berdiri tegap dan akhirnya jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan yang kedua terdapat pada ayat yang ke-13a, masih pada ayat yang ke-13a. Kasih Allah, ia tidak mengizinkan yang terjadi melebihi kekuatan kita. Penekanan di sini adalah kasih Allah, sehingga ia tidak mengizinkan yang terjadi melebihi kekuatan kita. Tuhan sudah memproteksi sejauh mana segala dilema dan persoalan dapat menimpa kita. Tuhan sudah memproteksinya. Karena itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen sejati tidak akan terhilang oleh karena cobaan-cobaan itu. Kecuali jikalau ia bukan sejati, ia akan kehilangan juga keselamatannya. Jadi ini yang kita bisa perlu ingat Bapak Ibu. Kalau orang Kristen sejati, ia tak mungkin terhilang oleh karena godaan-godaan yang hanya sebegitu saja. Godaan untuk tidak datang ke gereja, hanya godaan saja, tak mungkin menghalangi dia untuk datang ke gereja kalau dia Kristen yang sejati. Kalau dia percaya sejati juga, ia tak akan mengalami ketakutan akan segala sesuatu dalam dunia ini menimpa hidupnya. Ia lebih percaya bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Kalau ia sejati, kalau dia percaya. Bukankah kita hari ini sedang menghadapi tantangan itu, hanya godaan-godaan itu, tetapi kita tetap diberi Tuhan kekuatan.
Kita berdoa supaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan dan kita tetap menjadi Kristen sejati, sehingga godaan-godaan yang menghalangi kita untuk kita tidak percaya Tuhan, untuk kita tidak bergereja, untuk kita tidak berdoa, kita bisa mengatasinya. Karena kasih Allah tidak akan mengizinkan yang terjadi melebihi daripada kekuatan kita. Tuhan Maha Kasih, Ia tak akan izinkan. Allah sudah membatasi. Meskipun dalam suatu peristiwa, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bisa saja cobaan dari si jahat serta ujian dari Tuhan bisa terjadi secara bersama-sama. Contoh, Ayub dicobai oleh si jahat. Di waktu yang sama, Ayub diuji oleh Tuhan. Jadi terjadi secara bersama-sama. Namun Tuhan membatasi sehingga tetap bahwa cobaan tidak akan melebihi daripada kekuatan manusia dalam soal ini, Ayub, karena Allah membatasinya. Jadi karena kasih Allah tidak akan mengizinkan terjadi melebihi kekuatan kita terhadap isi dunia ini. Allah begitu kasih sehingga Ia rela turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Apalagi kepada kita, anak-anaknya ini, Bapak Ibu, yang percaya kepadanya, yang sungguh-sungguh mau mencari Dia, mau percaya kepada Dia, mau beribadah walaupun dalam situasi yang tidak normal kita hadapi, tapi kita tetap mau percaya kepadanya. Apalagi Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan memperhatikan kita. Yang terakhir, yang ketiga, kekuatan yang berikutnya, yang ketiga, terdapat pada ayat yang ke-13b. Tadi Allah kasih. Yang kedua, Ia tidak mengizinkan yang terjadi melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, Allah setia. Ia tidak akan membiarkan kita. Bukan saja Ia kasih, Ia rela menjadi manusia, kemudian Ia rela sengsara, mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi Ia betul-betul mengasihi orang bahkan yang membunuh dan menyalibkan Dia sendiri. Ia rela mengasihi. Namun di waktu yang sama, Ia juga adalah Tuhan yang setia dengan perkataannya. Selama lamanya perkataan-perkataannya tetap teruji. Ia tetap setia dengan janji-janjinya dan perkataan-perkataannya tetap teruji. Dalam Mazmur 12 ayat 7 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Alkitab berkata, janji Tuhan, janji yang murni. Apa murni di sini? Coba Bapak Ibu, kalau kita minum teh, kalau teh bubuk, berapa kali sih kita menyaringnya? Ya paling banter kita menyaringnya 2-3 kali. Tapi 1 kali kita menyaring teh, kita sudah bisa meminumnya, bukan? Kita sudah bisa menganggap bahwa ini sudah murni, kita bisa meminum. 1 kali saja kita sudah katakan itu murni. Tapi Alkitab katakan 7 kali dimurnikan dalam api peleburan. Perak digambarkan di sini. Dilebur. Janji Tuhan
Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. Jadi perak satu kali diuji, dia dilebur dalam api yang panasnya 1200 derajat Celcius, Bapak Ibu. Dengan maksud apa? Agar semua logam lainnya lepas, dan yang hanya sisa itu hanya perak yang murni. Satu kali saja dilebur, dia bisa menghasilkan perak yang murni. Bapak Ibu bisa bayangkan, Alkitab berkata 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Itulah janji Tuhan, bagaikan 7 kali dilebur di api yang tadi dapur untuk memanaskan, melebur si perak ini 1200 derajat Celcius. 7 kali dimurnikan. Betapa murninya kasih Tuhan itu. Kalau satu kali saya katakan tadi, dia sudah bisa menghasilkan perak yang murni. Satu kali saja kita bisa minum teh, disaring satu kali saja, kita sudah berkata, kita sudah bisa meminumnya dan dianggap murni. Ini 7 kali dimurnikan dalam api yang panas itu. Bisa dibayangkan betapa murninya kasih Tuhan itu. Apa artinya bagi kita? Artinya bahwa janji Tuhan tidak ada yang diisi dengan kebohongan. Janji Tuhan murni, janji Tuhan sejati, ia bersih, asli, dapat dipercaya. Itulah janji Tuhan. Jadi Allah setia, ia tidak akan membiarkan kita. Apa pencobaan, godaan yang kita sedang hadapi hari ini? Tuhan berkata, ia setia, ia tak akan membiarkan kita. Tuhan juga berkata, ia maha kasih, ia tidak akan mengizinkan yang terjadi melebihi kekuatan kita. Dan ia juga berkata, ia akan memberi kekuatan untuk kita menanggung segala kesusahan dan penderitaan yang kita sedang hadapi. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Kita sekarang melanjutkan perjamuan kudus. Silakan kepada petugas yang membantu untuk perjamuan ini, silakan maju ke depan ini. Perjamuan kudus ini terbuka bagi kita sekalian di sini. Silakan. Namun bagi Bapak Saudara yang belum dibaptis, harap bersabar terlebih dahulu sampai dibaptis, barulah menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami datang kepada Engkau, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau sudah beserta dan memberkati. Kami belajar akan firman Tuhan, bahwa ada kekuatan yang dari Tuhan untuk kami menghadapi berbagai-bagai persoalan dan tantangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu. Sekarang kami akan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan berkatilah waktu ini, supaya melalui perjamuan kudus ini, kami semua mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan kiranya berkenan atas perjamuan ini, berkenan atas roti, atas minum anggur yang kami minum, untuk menjadi berkat bagi kehidupan kami,
dalam kami mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mempersembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan. Yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 17, demikian firman Tuhan. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Supaya perjamuan kudus kita mengalami berkat dari Tuhan, maka Bapak Ibu, kita perlu menguji diri kita. Apa yang perlu kita uji? Yang pertama, benarkah saya sudah bercerai dari dosa? Yang kedua, benarkah saya betul-betul sudah bertobat dari dosa? Saya insaf bahwa saya sungguh-sungguh memerlukan Yesus Kristus sebagai penebusku. Yang ketiga, apakah saudara-saudara bertekad menjadi saksi bagi Kristus kepada orang lain yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan siap mempersembahkan harta milik kita untuk menjadi alat dalam tangannya? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Kalau ada dosa dan kesalahan kita, minta ampunlah kepada Tuhan, supaya melalui perjamuan ini kita memperoleh berkat. Mari kita saat teduh. Bapa di surga, ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami. Sucikanlah kami Tuhan, dan biarlah Engkau berkenan atas roti dan anggur ini untuk kami minum, untuk menyembuhkan dan menguatkan. Bahkan kami bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran, perkataan kami, tabiat kami, tindak tanduk kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Sucikanlah kami Tuhan, kuduskanlah kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami bisa berkenan di hadapan Tuhan melalui makan roti dan minum anggur ini, untuk menjadi alat berkat dalam tangan-Mu, agar kami bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami hari lepas hari. Tuhan berkatilah perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mempersembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Roti dan anggur akan dibagikan. Kita bersabar setelah kita mendapatkannya. Kita menyanyi kemenangan iman nomor 48A. Yesus mencurah darahnya. Yesus mencurah darahnya, boleh disucikan
disucikan. Orang berdosa olehnya boleh disucikan. Atas salib pencuri dapat keampunan. Begitu dosa kuput boleh dihapuskan, boleh dihapuskan, boleh dihapuskan. Begitulah dosaku pun boleh dihapuskan. Ya domba Allah, darahmu tak luntur kuasanya, sampai segala salehmu sejahtera di surga, sejahtera di surga, sejahtera di surga. Sampai segala salehmu sejahtera di surga. Musik saja. Ayat yang keempat, segala berkat, segala berkat namu kulihat ya Tuhan. Lalu masurkan, lalu masurkan, kematian, lalu masurkan kasih-Mu sampai kematian. Musik saja. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita menyanyi ayat yang pertama lagi. Yesus mencurah darahnya. Yesus mencurah darahnya dengan kelimpahan.
yang berdosa olehnya boleh disucikan, oleh disucikan, boleh disucikan. Olehnya boleh disucikan. Mari kita membaca ayat firman Tuhan dalam roti ini. Saya akan membaca ayat firman Tuhan ini. Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti ini bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Tuhan Yesus juga berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan Tuhan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau. Hari ini kami sudah melaksanakan perjamuan kudus, dan jemaat Tuhan yang ada di rumah pun dapat mengikutinya. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan, tolonglah, jamahlah mereka. Sembuhkanlah Tuhan. Hamba teringat untuk Ibu Rahel yang ada di rumah. Tuhan menjamah dia. Dan orang-orang tua kami yang mengalami sakit dalam tubuh. Ibu Slamet, Tuhan menjamah dia. Pak Geruntang, Tuhan menjamah. Ibu Kirolina, Tuhan menjamah, pulihkan keadaan mereka yang sakit. Ibu Alan, dalam masa-masa tua dan sakit mereka, jamahlah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka. Mohon berkat Tuhan atas semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mempersembahkan dan bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali. Silakan kembali, Bu. Terima kasih. Sekali lagi diingatkan kepada Bapak Ibu panitia Natal, panitia KKR pada waktu yang lalu kita bentuk untuk kita hadir nanti sore untuk kita membicarakan perayaan Natal kita tahun ini.
Kiranya kita bisa hadir, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah ini. Selesailah seluruh ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, ya jemaat Tuhan sekalian, ibadah kita telah selesai, namun ibadah kita kepada Tuhan tetaplah untuk selama-lamanya. Sebelum pulang ke tempat kita masing-masing, sebagai pelayan Engkau Tuhan, hamba meminta berkat Tuhan untuk jemaat-Mu ini. Berilah mereka berkat secara jasmani, sembuhkanlah mereka yang sakit, berkatilah kehidupan kami sebagai warga gereja dalam kami menghadapi masa-masa sukar tahun 2020 ini. Ayo bisa melewati dengan baik. Berkatilah Bapak Ibu sebagai pegawai negeri sipil TNI Polri, dunia usaha, wira swasta, ibu-ibu rumah tangga, pemuda pelajar, mahasiswa. Tuhan memberkati mereka sekalian. Berkati kami secara rohani, kuatkan iman kami dalam kami menghadapi berbagai-bagai susah dan penderitaan, agar kami tidak undur dari Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan sampai selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu ini. Pakailah dia untuk menjadi gereja yang berdampak dan diberkati oleh Tuhan sekarang dan sampai selamanya. 3 berkat ini hamba minta kepada Engkau. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus diberikan kepada kami hari ini sampai hari Maranatha. Yesus datang menjemput saleh-salehnya. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah.